Ini seru ya liriknya, maksudnya liriknya kalau didengerin itu tentang orang putus, tapi you make it like ya udah, gue putus sama lo ya udahlah gitu, gue udah tahu emang kita nggak bakal sama-sama gitu, tapi maksudnya just make it something yang nggak usah terlalu menye-menye yang nangis-nangis gitu juga. Sistemnya move on sebenarnya. Iya, move on. Ternyata lu pernah jadi backing vokal Ronan Keating, Kak? Iya. Oh my God, Actually baru tahun ini. Oh, tahun ini? Baru tahun ini kayak dia tahun ini sempat udah dua kali main di sini, 3 kali. Karena sosial media itu sebenarnya that's not built for your friends. It's built for you untuk orang-orang yang cari orang-orang seperti lo. Oke, gitu. benar. Jadi kayak misalnya Dengerin. Welcome back to MDT Plus. Yeay! Hari ini kita kedatangan seorang musisi. Ini gue takut salah sebut namanya adalah Kak Feby. Yes. Tapi berarti sebutannya adalah Fabulous. ya Fabulous. Fabulous is your stage name. Asik. Yes. Nggak usah gitu. Oh, nggak usah Ntar nggak ada teksnya. Oh iya. Teman-teman Pop Asia ada Fabulous. Yes. Aduh, gue salah. Fabi aja manggilnya. Oh, Fabi. Ah. Berarti Kak Fabi nyebutnya ya? Yes. Kak Fabi ini jadi salah satu dari sepersekian musisi yang datang ke Pop Asia. Dan Kak Fabi ini sudah merilis single yang sudah di-remix sama 3 DJ. Ada 3, ada lupa lagi namanya siapa aja? Oke, dari Jokaso, Leno Ray Tamat, dan satu lagi Fikri. Nah, gue penasaran Dra, karena kan biasanya single-single yang dirilis ada remixnya kan biasanya single luar negeri ya. Iya. Nah, tiba-tiba ada lagu Indo yang diremix sama 3 DJ dan 3-3 enak. Bener. Ini sebelumnya memang apakah sudah pernah kolaborasi sama DJ? Nah, kalau untuk Jokaso udah. Udah. Untuk 2016 aku pernah rilis EP. Tiga lagu berbeda sama dia. Oke. Dengan salah satu lagunya kita juga ada featuring Rock and Roll Mafia waktu itu. Oh. Terus keren. karena aku cocok banget ya sama taste musiknya Jokaso, jadi pas aku rilis Lovabia Oktober kemarin, aku dengerin ke dia, terus yang kalau aku remix gimana gitu, terus yang kalau keluarin remix cuma satu, kayaknya kalau kita lihat di luar orang remix satu kayak EP kentang gitu ya? Benar. 3 atau 5 gitu at least, jadi ya udah akhirnya jadi ide gitu. Itu kan perjalanan dari sama si DJ Jokaso ini ya? Jokaso, ya. Laki perempuan sih, Kak? Laki-laki. Oh, laki. Namanya Johannes Calvin, makanya Jokaso. Oh, Johannes Calvin. Shout out to Johannes. Terus bisa ketemu sama Tamat dan Fikri ya, Kak? Oke. Itu dari mana, Kak? Kalau Tamat itu sebenarnya kalau yang di Jakarta atau sering di dance seputar Senopati dan segala itu namanya Leno Ray. Itu salah satu DJ yang lumayan, dia ada genrenya tuh spesifik banget gitu, dan nggak satu DJ yang favorit gue banget karena kalau dia main itu ibaratnya kita nggak pernah tahu kapan dia lagi mood. Gue mau main hari ini gitu, kayak nggak pernah ada regulernya gitu. Even sometimes teman-temanku yang DJ juga kalau dia main kita suka datang ngumpul karena kayak jarang-jarang lah dia main. Ini berarti unpredictable ya? Si Leno itu Tamat, dia ada beberapa alter music lah gitu, dan ini salah satu kayak aku lumayan challenge dia untuk keluar dari comfort zone-nya dia gitu. Biasanya dia kayak lebih smooth, deep house yang kayak lebih gitu, terus yang lu coba doing something new deh sama ini gitu. Udah gitu akhirnya dia feedback ke gue tanpa banyak revisi, oke lah gitu, langsung akhirnya sikat gitu. Sama satu lagi berarti sama Fikri itu kemarin ketemu di aku kan sama bandku juga main reguler kan, sering ketemu sama Fikri di Sin Senopati lah. Berarti emang dia DJ resident di bar gitu, Kak? Iya, di Embassy dulu. Oh, Embassy. Gue kayak pernah ketemu sama Kak Fikri deh. Iya, karena seputar gitu lah. Seputar scene juga. Iya. Fikri tuh kayak ngeremixnya jadi kayak EDM banget ya. Yes. Kalau misalnya kenapa gue suka Jokaso karena kayak ada di pause gitu. Lebih chill ya. Gitu deh. Iya. Gitu nempel. Jalur Senopati deh. Iya, gitu. Dengan melihat 3 remixan itu, ini bukannya mendiskredit yang lain ya, Kak. Menurut lo sendiri, lo paling suka banget remixan siapa? Sebenarnya kalau yang paling cocok sama gue emang karena kerja sama 2 kali itu memang Jokaso. Karena kita emang basicnya aku sama dia kita suka share musik, bener-bener suka deep house gitu, kayak yang itu kalau denger sering, kalau misalnya seneng denger musik-musik dance pasti tahu kayak remixan Pomo ataupun Jerami kan agak-agak kayak gitu kan. Keren nih. Jadi waktu itu pas kemarin pas dia submit ke aku, Pomo banget nih, disebelahin sama Pomo nggak kalah gitu kan.
jadi abis itu ya that's why itu salah satu favorit aku, makanya aku bikin klip kebetulan yang aku angkat yang versinya Jokaso. Berarti tapi Kak Fabi juga suka FOMO? Iya, aku memang suka dengerin. Gue waktu itu pernah pas nonton FOMO di Jakarta bagus banget dulu. Iya. Gila. Lu harus dengerin FOMO. Dulu tuh di mana ya? Di Sky deh kayaknya. Iya. Terus bagus banget. FOMO tuh salah satu DJ kecil lah. Tapi underrated ya? Ya. Kayak kalau yang ngerti Deep House. Ya TTA deh. Yang tahu-tahu aja. Harus ngulik. Tapi berarti kan ngomongin soal sama Jokaso juga kan udah keluar ada 4 single ya? Yes. So kurang lebih ada Be With You, I'm Not Gonna Let You Down, Just Feel The Love. Sama yang ini juga La Fabia di remix sama Jokaso. Gila, keren banget. Jokaso asal mana tadi? Sebenarnya Jokaso itu dulu aku pertama kali kenalnya itu salah satu murid di SAE. Untuk Electronic Music Production. Sebenarnya dulu pas awal kita bikin Be With You 2016, actually itu tugas akhirnya dia untuk lulusan. Terus gurunya dia at that time namanya Arya, itu yang kayak dengerin deh ini murid gue bikin. Karena gue inget lo suka banget di Deep House, suka Rasmus Faber, Miguel Mix. Lo dengerin ini deh gitu. Kira-kira lo bisa masukin liriknya nggak? Pas gue dengerin, gue langsung suka sama Be With You gitu kan. Jadi kayak cuman liriknya itu sebenarnya 10-15 menit gue bikin gitu, terus yaudah yuk take gitu. Iya. Gitu, dan gak nyangka ternyata kan gitu cuman rilis gitu aja karena I'm not involving di ibaratnya di bagannya atau di promosinya atau gimana produksi, cuman yang ibaratnya ngisi doang. Terus ternyata surprisingly itu ternyata banyak download pas kita lihat di Spotify, banyak kan dari Taiwan dan Singapura. Karena emang dance music di sana emang mateng lah ya. Udah internasional banget ya. Iya, apalagi mungkin kalau ntar dirilis di UK gitu kan mungkin lebih amin, terkenal. semoga. Amin. Tinggal tambah dub jadi kayak New Jeans ya. Iya. UK Berarti si Be With You ini emang sampel udah dari si siapa namanya? Jokaso itu kan lu tinggal nulis doang? Iya, waktu itu dia kayak aku udah ada basic musiknya, bisa ngisi sedikit melodi sama liriknya gitu. Jadi at the time terus ini moodnya maunya apa? Dari 3 lagu itu dibilang moodnya kayak lo baru nyampe di Bali terus tiba-tiba lo lagi kayak gue banget. Makanya dibilang di beach club ya. Baru nyampe, terus lo kayak yang lagi happy go lucky aja, tiba-tiba lo ketemu ini yang lucu nih, kayaknya lucu juga buat jadi cerita baru di Bali gitu. Pokoknya kira-kira moodnya kayak gitulah, ada bayang gitu. Jadi gue What Happened in Bali gitu. Stays in Bali. Ya TTA lagi. Iya, TTA lagi. Party banget ya. Iya, party banget. Tapi maksudnya lo sendiri Kak, apakah memang dari dulu sudah suka elektronik? Deep House gitu atau gimana? Iya, sebenarnya gue basicnya dulu pertama kali zamannya kecil dan sekolah musik itu emang rootsnya didengerin sama almarhum bokap gue tuh banyak kan jazz, sedikit samba apa segala macam Sergio Mendes gitu. Oh iya, Sergio Mendes. Terus gitu pokoknya terus udah gitu makin beranjak dewasa gitu ya, dance scene-nya aku juga lebih senengnya deep house karena kan DJ-DJ-nya juga sebenarnya DJ-DJ Indonesia kalau di DWP dulu ruangan yang dalam gitu Elro paling motes gitu kan yang seperti itu yang kayak nggak terlalu kencang banget, lo masih bisa ngobrol. Biasanya kalau di Bali tuh sunset session segala macam. Memang komunitasnya pas di Jakarta cuma dikit ya, makanya kalau begitu dapat ngobrol orang yang ngerti itu biasanya seneng banget ya, let's do something gitu, biasanya gitu sih. Ya masih segmented kali ya, Ndra? Masih segmented di deep house yang di Jakarta gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya di dunia dancing sih deep house sudah ini banget sih. Udah, tapi emang beranjakan transisi tahun 2016 kebetulan kan banyak EDM, jadi kayak deep house tuh lebih ke tahun-tahunnya 2000 awal lah ya kan, 2010-an, 12, 13, era-eranya Z lagi, ini Duke Dumont gitu kan. Tapi kayaknya kan mulai 2022 kalau baca secara global juga musik deep house tuh balik lagi. Bener, setuju. Mulai balik lagi, Calvin Harris aja juga mulai lagi gitu. Karena fun fact gue lagi dengerin salah satu dia solois Korea gitu, namanya Somi. Terus dia itu ngeluarin singlenya tuh vibes-nya deep house. Jadi di 2023 kayaknya emang mungkin dance-nya lagi balik ke situ semua tuh. Gue pernah denger Somi lagunya tata gitu lagi dulu. Dia memang sepertinya mengikuti zaman ya. Tapi kalau lu sendiri Kak, apakah lu nanti akan kayak tiba-tiba
jadi UK Garage atau tiba-tiba ntar lo akan ngeluarin sisi jazz lo lagi atau gimana? Nah sebenarnya dulu kan kita kalau ngeliat misalnya mundur ke 10 tahun lalu kayaknya setiap tahun musik tuh kayak dikotak-kotakin ya. Trennya 2010 tuh begini musiknya gitu. Tapi makin kesini kayak aku lagi explore di Spotify gitu ya. Misalnya masukin beberapa lagu yang aku suka, terus kita bisa dapat referensi kan biasanya. Even beberapa rilisan di tahun ini, tahun 2000 itu soundnya tuh seperti kayak tahun 80-an, 90-an disco gitu. Jadi maksudnya dari situ aku berpikir kayaknya udah nggak ada barrier lagi untuk musik, udah nggak dikotak-kotakin lagi. Ini musik yang suitable untuk tahun 2022 atau 23 kayak sekarang orang lebih kayak udah bebas untuk ini musik yang kita suka gitu. Jadi that's why berangkat dari situ. Sebenarnya kan orang pikir Fabulous itu kan band gitu ya. Dulu aku tuh favorit banget sama Simply Red. Orang kan tahu Simply Red kan band, actually it's him dia sendiri kan gitu. Awalnya dari situ, terus aku berpikir untuk kalau we never know mungkin suatu hari gue jadi DJ atau gimana gitu. Tapi pernah kepikiran untuk? Pernah pengen niat belajar. Tapi berhenti di niat dulu, abis itu tunggu dulu deh gitu, gue belajar dulu agak gaptek nih gitu. Apa enggak Kak, keren banget tau kalau misalnya kali aja lu nge-DJ sambil nyanyi gitu kan. Itu sih sebenarnya tadinya salah satu temanku sempat yang dulu kan ada apa namanya kalau kita lihat scene era tahun 2000-an kan ada kayak sofa gitu, ada 2 DJ jadi satu gitu. Nah waktu itu aku sempet mau sama ada salah satu temanku juga, Sister Duke kalau pernah tahu, Nengah gitu. Dia kan juga bisa nyanyi dan main kayak model apa namanya artis yang sambil main looping gitu kan. Kita bikin aja berdua gitu. Tapi yang dengan kesibukan masing-masing, habis itu kayak belum ada waktu lagi untuk ngelanjutin project itu gitu. Tapi dari situ aku bikin project ini untuk yang bisa open untuk misalnya suatu hari aku ngeluarin jazz karena kebetulan additional playerku semuanya juga basicnya jazz gitu. Dan rootsnya juga masih ada kan. Kalau kita mau main dancing gini tuh pun juga bisa dibikin. Maksudnya my music juga dibikin live pun bisa. Gitu. Tapi memang orang-orang jazz tuh ya kalau menurut gue punya dia fluktuatif, maksudnya dia tuh bisa ke segala genre gitu. Music knowledge-nya lebih luas sih, Indra. Luas sih, dan maksudnya apalagi kalau pencinta jazz tuh pasti lu bisa turunan ntar ke soulful, ke house, deep house, nyambung gitu. Gue ngerasa orang-orang yang suka jazz tuh kenapa berasanya Hawa itu orang pintar dan kaya ya? Iya, dan mahal. Ya? Iya, kayak tidak mungkin anak jazz tapi ngopi Starling tuh tidak mungkin. Kalau tuh senopati. Dulu kita bahasanya kalau dulu gue sama Vega Antares ngobrolnya gini, kalau musik jazz itu kalau ada chord-chord yang bunyi yang agak miring-miring gitu, wah kedokteran nih. Karena biasanya kalau di kampus-kampus anak kedokteran kan yang main jazz dan yang kaya-kaya kan. Iya. Biasanya kalau ada chordnya, wih chordnya kedokteran ini. Kalau chordnya cuma A, C, berarti itu sastra. Sastranya Prancis. Yang niche gitu kan. Jadi kalau udah aneh-anehnya, wih kedokteran ini lagunya gitu kan. Kiri, udah kiri kayak lagunya. Biasanya sih gitu bercandaannya. Tapi sebenarnya sekarang ya kalau kita makin lihat eranya, musik luas banget ya. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba ini siapa nih gitu. Kita kan kayak dengerin di TikTok ini kalau dia ini tuh lokal tahu gitu kan. Dengan musik seperti itu yang sebenarnya soundnya agak 80s gitu kan gitu. Tapi maksudnya dari situ untuk dari musisi sendiri udah nggak ada ketakutan musik gua nanti diterima nggak ya. Sebenarnya akan ada aja pasarnya sih gitu. Lo akan mengonsepkan di tahun ini nanti bakalan bener-bener semuanya tuh remix atau lo ada single sendiri dan genre-nya tuh nyebrang dari lo sendiri Kak? Gue berpikir untuk mengeluarkan banyak opsi ya, maksudnya kayak untuk segi pribadi, jadi on my basket, my portfolio akan banyak option. Jadi orang bisa yang secara nggak langsung open for opportunity, orang mau kolaborasi sama gue pun I can do many options gitu. Kayak misalnya walaupun belum naik ke single, aku pernah kolaborasi juga sama Keroncong gitu, kayak namanya Keroncong Musyawarah gitu. Jadi mereka musiknya keroncong tapi bawain lagu TikTok, kayak lagu pop baru. Gitu. Gitu bikin di YouTube ada Fall in Love Alone gitu, lagu-lagu Stacy gitu tapi dibikin keroncong. Jadi kayak sebenarnya gua pribadi sih kayak open for explore banget gitu, karena gue berangkatnya kan dari session player backing vokal. Yang di TV tuh
kayak semua jenis musik udah pernah gitu kan. Misalnya artisnya lagi Dewi Persik nih, ya kita ngulik lagu gitu. Kenapa enggak jadi gitu ya? Sebenarnya kalau mengikuti keinginan itu emang ya ini yang gue bikin sekarang di Lovephobia salah satunya itu this is my roots, this is what I like gitu. Tapi maksudnya in the future kita nggak menutup kemungkinan, apalagi sekarang kan indie juga udah lebih luas ya. You can produksi di mana aja gitu. Kalau misalnya tadi Kak Feby bilang kan mau nyebrang-nyebrang ya? Sepenglihatan aku ya, kalau misalnya di bar-bar sama anak Gen Z itu sekarang lagi suka yang afro-afro Kak. Iya. Gitu, jadi kalau misalnya sahabat tau kalau misalnya mau bikin single baru tapi bentukannya afro gitu kan. Yang cedek. Iya, kayak Mona Lisa. Itu semua lagi pada kayak gitu. Iya, betul. Semua tuh nempel di kuping karena kayak beberapa teman-teman gue yang pengen nongkrong juga, bahkan kalau misalnya masuk ke bar tapi lagunya bukan afro gitu, mereka tuh rada-rada kayak Aduh, gitu. Afro lagi nih. Ini jogetnya gimana ya? Iya, pas udah afro kayak, pecah. Gue setuju banget karena gue kan juga DJ kan. Jadi kalau misalnya gue main pasti ntar ada aja kertas kayak Mona Lisa. Udah lagu Jaksel apa? Mona Lisa. Oh, oke. Gitu. Sekarang unavailable kan? Mona Lisa. Jadi lagu-lagu yang emang populer. Itu juga urban. Iya. Jadi banyak banget kan sebenarnya kayak per DJ-DJ-an gitu, per genre-genre DJ yang sebenarnya anak-anak juga pengen nyemplung, tapi banyak orang mengotakkan juga kalau anak-anak muda ya Kak. Kayak contohnya tadi gue bilang, ada yang maunya techno banget, jadi pengen nongkrong di techno, bar-bar yang techno, tapi untung kebanyakan Senopati, untungnya kayaknya nih closingan lagu-lagu Afro tuh enak banget. Iya, gitu, makanya gue kebayang kalau misalnya dengan single lo atau kayak materi-materi baru lo tapi lo konsepnya dengan kayak gitu, itu oke banget sih Kak kayaknya. Sebenarnya kemarin sempat kepikiran nih remixnya 3 doang, karena kan mirip-mirip ya, satu agak jungle, satu lagi agak yang deep house kenceng gitu kan. Terus kalau bikin Afro, waktu itu satu ya pemikirannya cuman ini siapa yang ngerjain. Terus waktu itu dan gue sebenarnya suka, tapi maksudnya nggak suka banget kayak kalau 1 sampai 10 mungkin gue 6,5 lah kalau untuk Afro. Jadi that's why itu bikinnya 3 aja gitu. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan banget sih, gue lumayan suka challenge dan kayak coba ini mau nggak? Ayo gitu, orangnya modalnya gitu banget sih gitu. Tapi kalau misalkan asli roots lo sendiri tuh apa Kak? Pop jazz. Coba kita balik lagi ke single Lovephobia. Itu tentang apa sih sebenarnya? Fobia, cinta. Ini tuh sebenarnya kalau misalnya tahu dari awalnya ini waktu pandemi ada satu penyanyi mungkin tahu Uap Widya. Kebetulan dia waktu itu lagi di rumah sakit kan. Jadi WhatsAppan gitu nanya kabar segala macam. Terus emang dari dulu sebelum pandemi dia sering yang kayak gue ada lagu baru. Jadi suka ngirim beberapa tuh ke WhatsApp gitu. Lu suka yang mana Kak? Kalau gue keluarin yang abis ini yang mana ya kira-kira? Gitu. Misalnya dia kasih denger ke beberapa temen, salah satunya gue gitu kan. Yang ini bagus Wap, yang ini gini. Terus tiba-tiba kemarin lagi ngobrol-ngobrol, ya nih harusnya gue 2020 rilis sesuatu gitu, tapi yang belum itu. Lo mau nggak coba dengerin lagu gue, pilih aja mau yang mana, dibayang gitu. Oh diobral. Karena kita kebiasa gitu dari dulu kan, karena selera musik gue sama dia sebenarnya kita suka, Wap juga suka dengerin pomo-pomo gitu. Oh gitu. Kita dari dulu banget. Gue mau nongkrong nih abis ini kayak, karena gue juga pomo-pomo gitu sama. Terus udah gitu dia bilang pas didengerin ini, gue suka yang ini nih gitu. Liriknya juga yang ini seru ya liriknya, maksudnya liriknya kalau didengerin itu tentang orang putus, tapi you make it like ya udah gue putus sama lo ya udahlah gitu, gue udah tahu emang kita nggak bakal sama-sama gitu, tapi maksudnya just make it something yang nggak usah terlalu menye-menye yang nangis-nangis gitu juga. Sistemnya move on sebenarnya. Iya move on, but I don't speak. Gue juga I don't see myself nyanyi sesuatu yang sambil sedih gitu juga sih gitu. Jadi yang ya udah akhirnya coba ya Wap, gue bikin udah buat aja. Saya gue ke teman gue si Tommy Pratomo, main saxophone gue actually. Terus dia bikin demo, pas dia kasih ke gue nggak pakai revisi apa segala, pas gue gue suka nih kayak gini nih gitu. Pokoknya gue cuman briefnya cuman gini, lo dengerin Pomo, lo dengerin Kait Ranada, gue bayang gitu. Terus pokoknya cocok nih gue. Terus gue cuman suruh kasih denger itu, terus briefingnya cuman gini, pokoknya moodnya putus tapi gue tetap cantik. Iya. Gitu. Karena kan Kaitra kan gitu kan. Iya kayak maksudnya putus tapi ya lo tetap happy go lucky aja gitu. Terus ya udah nggak pakai lama, itu prosesnya nggak ada sebulan, tiba-tiba dia udah balikin ke gue, udah langsung kita rekaman. Awalnya sih sebenarnya gitu. Jadi terus yang itu lagu dari Uap sih, Uap Widya, terus dia nulis berdua sama temennya Gibran. Terus cocok jadi syarat Uap.
sok pakai aja katanya gitu karena aku sama Wap biasa juga sering dengerin lagu gitu, atau yang ini lagu gue kurang apa ya gitu. Kadang-kadang kayak gue produksi lagu ini nih, kira-kira gue perlu vocal director siapa ya, gue hire-nya biasanya nanya ke gue gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Berarti Wap adalah salah satu teman yang pasti kan lo punya teman yang kayak ini lagu baru nih, dengerin dong. Ini lagu baru nih gitu. Wap tuh salah satu teman lo yang sering lo share-share. Dia juga kalau gitu kayak, "Kak, aku lagi ngerjain ini, mau rilis ini bulan depan. Dengerin dong. Menurut lo gimana?" gitu. Biasanya kira gitu karena kadang-kadang kita perlu kuping lain. Perlu kuping yang setuju. Yang satu yang jujur juga ya. Menurut lo gimana gitu. Dari segi musikal aja dulu, jangan ngomong komersil deh gitu. Gitu kurang lebih. Lo dalam bermusik masih rada ada BM gak Kak? Karena kalau misalnya gue liat stalking IG lo kan lo sangat menjaga banget estetika sosial media lo ya. Gak bisa yang kayak lo gitu mau yang di tengah jalan sepatu. Gak bisa. Apakah lo mengelaboratkan sosial media lo yang sangat estetik dan perfection itu ke lagu lo juga yang sangat harus perfect? Sebenarnya tergantung ya, kalau sosial media gue feed gue rapi, tapi kalau lihat story gue sampah. Kalau story lo 24 jam bilang kan, kalau feed kan sama aja. Iya sih, tapi orang suka kalau temen-temen gue gitu, sebenarnya kalau orang nggak tahu lo cuma lihat feed doang, kayaknya nggak tahu pribadinya ya, sampah ternyata. Berarti kalau mau tahu pribadinya kayak apa, mungkin cek highlights-nya kali ya. Berarti brandingan lo di feed tuh keren nggak? Sampai orang nggak bisa menerka kayak gitu. Tapi memang itu gunanya Instagram. Iya benar. Sebenarnya itu guna Instagram sebenarnya kalau mau tahu kenapa rapi. Actually gue memulai Fabiolus sebagai tim dan awalnya dari main reguler kan. Sampai hari ini pun gue nggak punya manajer. Jadi sebenarnya gimana caranya gue mempergunakan yang ada at that time Instagram untuk ya like selling myself dengan rapih gitu. Kebetulan gue dulu corporate slave juga untuk 20 tahun lebih. Jadi kayak gue lumayan rapi untuk kantoran berarti? Dulu gue sekretaris di oil company. That's why jadinya rapi ya, karena kan kebiasa untuk memanage ya kan. Gue sekretaris di oil company untuk almost 15 years. Wow. Terus ya cukup serius. Iya cukup serius. Itu bukan cukup, sangat sih sebenarnya. 15 tahun loh. Iya, dan oil company lagi. Passionate banget ya. Iya. Dan gue sambil nyanyi tuh, jadi kayak gue pagi ngantor, udah gitu oil company kan masuk jam 7. Iya. Pagi ngantor, malam nyanyi gitu, kayak ya udah gitu. Itu hustle banget tuh. Sebenarnya tapi orang suka ngeliatnya hasil lo tidur nggak sih gitu, tapi di tengah-tengah gue ngambil beasiswa juga gitu, tapi maksudnya gue itu dua dunia ini tuh biar hidup gue lebih balance. Sometimes you have a bad day di kantor, lo dimaki bos lo gitu tuh, tapi lo balik ke meja lo tuh saya kayak ya tapi ntar sore gue jadi penyanyi gitu. Jadi ntar sore gue jadi bintang di panggung gitu. Maksudnya itu yang gue pakai bertahun-tahun untuk balancing my life gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, aduh kayak nggak bisa nih, kabarnya bisa. Gue I prove it myself, gue bisa. Tapi memang zaman berubah ya. Waktu when I start my career di office, HR belum ngecek sosial media kayak sekarang ya. Betul sekali. Gitu, jadi kayak maksudnya lebih itu sih, jadi kayak kenapa rapi awalnya karena ya udah gue manajernya, jadi kayak gimana gue belum bisa bikin website apa segala macam, kita pergunakan yang ada aja deh gitu. Awalnya juga yang kita bisa apa nih ya, kita biar orang tahu dulu nih penyanyinya siapa. Gue bikin foto dari teman-teman gue yang fotoin dulu, yang suka fotoin gue tuh kalau lihat fotonya bagus-bagus itu pemain bassnya Mike's Apartment. Halo. Hai, Bagus namanya, Bagus Nur Hamad. Halo Mas Bagus. Awalnya tuh dia kayak gue foto deh, mau coba nggak? Awalnya project coba-coba, orang lihat hasilnya bagus, banyak ada teman-teman musik juga foto sama dia profile. Terus awalnya dulu kan nggak pernah kepikiran lo main di Senopati, flyer ada foto lo. Itu cuman kayak lo konser gede doang ada fotonya misalnya Raisa gitu. Gue memulai kayak yang lo perlu e-flyer nggak? Nih gue kasih foto gue yang mau dipakai nggak dipakai. Gue punya I have my logo, gue punya foto gue. Akhirnya itu kan semua gitu kan, dibikin semua every band sekarang punya yang bagus gitu, yang proper gitu. Sebenarnya start dari situ gitu, kayak lo bisa mulai personal branding lo dengan yang paling minimal aja gitu, Instagram gitu. Dan kalau orang bilang, aduh gue gak punya manager, gue gak punya ini, bisa kok gitu. Start yourself first. Iya bener-bener kayak lo apa yang lo mau, apa yang lo pengen bentuk, ya dari situ aja semua gitu. Bener-bener start dari nol kok, gue sendiri gimana caranya ya gitu. Yang gue tahu aja dulu awalnya gitu. Gue kayak lagi kuliah sekolah branding tau gak? Gue somehow langsung di kepala gue kayak oke, gue harus branding Instagram gue. Gak bisa nih. Oh gitu. Karena kayak kalau misalnya kita denger lo 15 tahun jadi sekretaris, tapi malamnya juga lo nyanyi kayak mungkin di mata orang berat ya Kak. Tapi kalau misalnya lo emang passionate akan kerjaan lo juga lo aman-aman aja kan?
Iya sih, ngelewatin yang kayak lo cuma tidur beberapa jam at that time. Tapi kalau when I look back, kayak it's worth it sih. Capeknya, lo kejar-kejaran waktunya dari satu tempat ke tempat lain. Ada suka adrenalin ya? Adrenalin itu ya? Agak sih, kayak mesti ngejar, aduh ini mesti keluar kampus nih, abis ini gue ke toilet, nih dosen gue lagi nggak ngeliat sedikit, terus gue ke toilet, udah cabut aja langsung nyanyi gitu. Itu bandel ya? Bukan suka adrenalin, lebih ke bandel. Nah tapi keren ya, lu juga masih punya waktu untuk baking. Nah, gimana tuh? Maksudnya lu katanya sempat ikut baking class di tahun 2017. Sebenarnya itu my family itu emang suka masak ya semuanya. Ada chef kah? Gak ada yang chef yang particular. Nyokap gue dulu pernah sekolah chef tapi nggak boleh kerja sama bokap gue. Maksudnya pas selesai lulus ketemu bokap gue, and then jadi ibu rumah tangga. Tapi jadi chef keluarga ya? Iya. Kurang lebih gitu, jadi yang kayak dulu mood aja. Jadi kalau ada teman-teman gue yang tahu gue bikin apa enak, pesen dong, tunggu gue mood gitu kan. Tapi pas pandemi kayak semua orang jualan kan ya. Iya, semua orang tiba-tiba masak ya, dan bercocok tanam kan semua tuh. Terus sebenarnya itu salah satu cara gue untuk bikin nyokap gue nggak baca berita hoax. Dulu kan pas pandemi kan lo baca WhatsApp terus macam-macam kan. Gimana caranya waktu itu gue puter otak supaya nyokap gue nggak sibuk dia baca-baca berita yang aneh-aneh yang bikin dia lebih tense, bikin kan kita harus jaga imunitas segala macam gitu. Waktu itu cara gue yang gue bikin untuk mah teman-teman aku mau pesen gini, padahal awal-awal tuh nggak ada yang pesen, gue mau kirim-kirim aja ke teman-teman gue dulu. Gitu. Sampai akhirnya beneran ada yang pesen banyak gitu. Sebenarnya awalnya gitu supaya nyokap gue nggak yang dikit, aku mau ketemu teman-teman aku udah pada ini kok, enggak gitu kan. Kita ngejaga banget untuk keluar kan at that time. Sebenarnya awalnya itu. Jadi kayak abis itu diseriusin. Tapi akhirnya bercuan. Sebenarnya pas gue juga belum pernah benar-benar F&B yang serius gitu ya. Tapi segala bisnis gue bilang kalau misalnya lo tekunin sebenarnya ada aja sih gitu. Dan emang harus rajin. Dan sampai hari ini pun juga toko kue gue adminnya gue juga. Ini memang kayaknya harus palu gada ya. Iya. Kan soalnya Kak Feby tuh ngasih kita kue teman-teman. Betul. Tadi kayak something choco kayak ada apa ya gitu. Dari luar seperti meses, pas ini Baileys. Nah, enak banget. Enak banget, tapi memang bisa dicek di Instagramnya di mana? Sama sih, pokoknya kalau ketik Fabiolus, enggak Fabiolus ada tiba-tiba keluar Fabiolus Musik, Fabiolus Food. Oh gitu. Jadi waktu itu sebenarnya kayak kenapa namanya sama ya? Karena logonya udah ada gitu. Maksudnya simple itu aja gitu. Tapi Instagramnya beda-beda Kak? Beda-beda. Event organizer, Fabulous Company gitu. Nggak pernah tahu. Fabulous. Tapi cuma satu ya production. Lama-lama jadi kayak ini ya, kayak apa gitu. Gue amazed banget karena tadi Kak Feby bilang pernah jadi sekretaris, tapi juga ngikutin dengan passionnya dia sebagai musisi juga. Terus dia juga sebagai baker. Dan gue pas tadi Kak Feby bilang kayak, gue biasa start emang pertamanya dari backing vocal. Pas kita lihat dari prompter, ternyata lu pernah jadi backing vocal Ronan Keating Kak. Iya. Oh my God, actually baru tahun ini. Tahun ini? Baru tahun ini kayak dia tahun ini sempat udah dua kali main di sini, 3 kali. Jadi yang pertama bulan Maret kemarin, sama kemarin yang kawinan anaknya Haritanu. Iya bener, datang kan tuh. Dia datang. Actually pas yang Maret itu udah bulan Januarian gitu akhir. Salah satu temen musisi ada Dennis Nusi itu telepon terus yang ini ada artis mau bikin showcase nih di Jakarta, perlu backing vokal, lo bisa nggak tanggal segini gitu. Bisa aja sih, aman-aman aja, lo masih mau backing kan gitu, karena para tahunnya kan gue terakhir backing vokal tuh Indonesian Idol 2012. Habis itu di TV gue udah nggak lagi, paling sesekali aja gue bantuin Sondrenalin, Nikita Dompa segala macam. Abis itu masih kok santai aja gitu, kalau misalnya waktunya bisa, ayo gitu. Terus pas udah ngobrol gini waktu jadwal, terus gue nanya last minute, emang ini artisnya siapa sih? Ada penyanyi baru Ronan Keating gitu ngomongnya. Penyanyi baru lu gimana? Ada penyanyi baru gitu. Terus yang akhirnya gue udah ngajuin 3 nama, dia udah cek Instagram dan YouTube, yang dipilih lo ya gitu. Ya udah akhirnya. Emang rezeki-rezekian ya kayak gitu ya? Iya, jadi kayak sebenarnya di situ gue juga yang we have to be serius dengan sosial media kita. Maksudnya gue pernah ada yang baca kemarin, sosial media itu sebenarnya that's not built for your friends. It's built for you, untuk orang-orang yang cari
orang-orang seperti lo gitu. Bener. Jadi kayak misalnya dengerin. Kalau misalnya teman-teman lo kayak, kok gue follow lo nggak di follow back, itu jangan baper karena sosial media itu dibuat bukan untuk apalagi terutama kayak Instagram segala macam ya. Kalau lo mau follow-followan yang kayak gitu di mungkin Facebook mungkin kalau keluarga ya. Tapi kalau Instagram itu bener-bener untuk lo create that figure, that brand yang lo pengen create untuk people to know you, untuk orang-orang yang cari that specific person ataupun spesifik image yang mereka cari gitu. Sebenarnya itu intinya kan. Jadi gue belajar we have to take serius ya, mulai serius ya kayak misalnya untuk yang posting sesuatu yang di YouTube apa segala macam karena kita nggak pernah tahu siapa yang akan ngelihat gitu. Setuju. Dan itu juga yang gue selalu bilang I have to remind myself dan my friends juga kita kan main reguler nih gitu berarti di itu kadang-kadang ya sometimes you have a full house, tapi ada masanya juga lo at that night cuma 2-3 meja. Setuju. The mood and the vibe harus tetap sama, karena kita nggak pernah tahu siapa yang denger kita at that time. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba di ujung situ ada produser siapa. Kayak lo harus perform seolah-olah 100 orang dan 100.000 orang aja di depan lo. Energinya harus sama gitu. Karena kita itu aja sih yang gue langsung I have to remind myself about that juga gitu. Gila, lo kepribadian lo bold banget Kak, sumpah. Lo kayak lo tuh anaknya ini ya, open possibilities banget, kayak open opportunities banget. Iya sih, karena gue gue udah dari mulai kayak bekerja tuh dari gue muda banget kan, dari umur 21 gue udah bener-bener kerja masuk di corporate gitu. Jadi kayak gue ngerasain banget yang kayak possible aja lo untuk kayak gue umur 38 gue udah pensiun dini bisa kok gitu. Dan maksudnya orang kalau sampai kayak sekarang lo kalau nyanyi harusnya masih muda, masih apa enggak juga nggak menutup possibility itu kok gitu. Semua orang punya marketnya masing-masing. Kayak even kalau di luar kita lihat Sia ya gitu dengan apa semacamnya kayak dengan image yang dia bikin gitu, dengan yang kita nggak pernah tahu umur ternyata udah tua banget gitu ya, dia udah bikin vokal banyak artis, bisa gitu. Maksudnya any product sebenarnya bisa aja asal lo kayak fokusin di situ, lo udah tahu gitu mau what to do with the product gitu. Keren banget, tepuk tangan dong buat Kak Fabi. Gila, terakhir gue penasaran banget sama zodiak. Kita tebak zodiak. Kira-kira zodiak sebold ini zodiak apakah? Tebak-tebakan. Gua nggak into zodiak Kak. Cuman kalau misalnya dilihat dengan yang lo bulat banget, kayaknya ada Leo-nya ya. Iya, kalau nggak Leo Aries, gua nebaknya. Oke, serius. Atau Sagittarius, karena free spirits. Kalau gue Scorpio kebetulan. Oke. Ternyata salah semua. Scorpio itu Oktober ya Kak? Yes. Tapi Scorpio Oktober November, tapi kebetulan gue di Oktober. Scorpio. Lo dibilang sama teman-teman lo legit Scorpio nggak? Atau ada Libranya? Lebih ke Scorpio banget sih. Ya? Tapi kalau Scorpio, gue lumayan digging into zodiak kan, astrologi. Jadi kalau based orang yang orang bilang kalau Scorpio Oktober sama November itu, kalau Oktober itu kan orang tahu Scorpio posesif, pendendam gitu. Kalau Oktober ya juga gitu, tapi maksudnya kayak yang lebih dark tuh yang November. Lebih kayak gitu. Maaf ya kalau Scorpio. Tapi berdasarkan pengalaman gue pun kalau misalnya dipilih suruh milih mau pasangan Scorpio, enggak. Gue juga trauma sama Scorpio. Jadi maksudnya trauma dengan diri sendiri ya. Cukup satu aja yang kayak gue gitu. Ada love phobia-nya sama Scorpio juga ya? Iya lumayan.